Ini sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Masih semangat kan? Iya, semangat. Jadi pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dari topik yang kita sudah telah pelajari, yaitu mengevaluasi bahan pakan. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita dulu berdoa ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Ya, silakan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Beriman. Selesai. Ya, alhamdulillah. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah yang kuasa ya. Mudah-mudahan. Tapi sebelum kita mulai, saya baca dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari? Ada semua sudah? Hadir. Tidak ada yang ini. Ada. Ada semua ya? Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah sehat-sehat. Ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan laporan hasil pengujian daripada kualitas bahan pakan. Ya, yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kedua. Nah, kemarin kita melaksanakan pertemuan ketiga, yaitu mengevaluasi hasil daripada pengujian kita, kemudian menyusun laporan. Hari ini kita akan menyajikan laporan. Jadi di dalam penyajian laporan nanti itu secara bergantian semua kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil laporannya. Ya. Nah, kemudian yang lainnya menanggapi. Ya. Kalau tidak salah kemarin kita sudah membahas dari kelompok satu yang tampil kemarin. Jadi apa yang sudah dibahas itu kalau bisa kalau salah ditunjukkan dalam pertanyaan nanti. Jadi baiknya kalian itu memberikan pertanyaan dalam bentuk pengembangan sudah ya, pengembangan. Jadi tetapi tetap terkait pada materi kita, yaitu tentang kualitas bahan pakan. Nah, siapa yang masih ingat pembahasan kemarin? Ya. Siapa? Ada yang bisa masih ingat materi yang kita bahas kemarin? Yang dibahas oleh kelompok satu. Kelompok satu barangkali? Kira-kira apa? Coba. Apa yang kalian bahas kemarin? Masih ingat ya? Materi apa yang kalian bahas kemarin?
yaitu tentang kualitas ya langsung apa yang tanyakan kelompok kan itu kelapa. Jadi kalian sudah bahas tentang kelapa yang berkualitas baik, ciri-cirinya bagaimana, kemudian mungkin kelapa yang kurang bagus ya, itu sudah dibahas kemarin, dan yang lainnya sudah ada beberapa yang dibahas ya. Dan untuk pada kesempatan ini saya akan mempersilakan kelompok berapa dulu yang mau tampil pertama. Kelompok satu sudah kemarin. Kelompok dua silakan kelompok dua. Ya. Silakan kelompok dua. Ya. Ya, yang lainnya ini ya. Disimak baik-baik, kemudian membuat pertanyaan apabila mau ada yang mau ditanyakan, kemudian tanggapan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kualitas kelapa yang berdasarkan hasil penelitian dari kelompok 2 bahwa dari kemasan survei yang dilakukan rata-rata sudah memahami perbedaan kualitas, terutama bahan tepung dan tinggi kelapa, di mana sudah berada di hampir sampai apabila masih disimpan beberapa hari kualitasnya semakin faktor-faktor mengurangi penurunan kualitas bahan pangan yaitu 1. Selama menyimpan 2. Air tinggi 3. Kemasan 4. Kelembapan. Bungkil kelapa adalah salah sumber protein yang berasal dari pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Bungkil kelapa di Indonesia harganya mulai dari kekuatan 9. Metabolisme yang cukup baik dengan kandungan asam aminonya dapat membantu pengurangan asam amino pada bahan lain. Menggunakan minyak kelapa sangat tergantung pada kualitasnya. Minyak kelapa minyak sebagai sehingga jika sudah terjadi oksidasi akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas nutrien. Dengan demikian, tempat penyimpanan bubuk kelapa harus terjaga baik serta masa penyimpanan yang tidak terlalu lama. Kualitas bubuk kelapa bervariasi tergantung dari cara pengolah dan mutu bahan baku. Berdasarkan kelompok, berdasarkan komposisi kimia bubuk kelapa termasuk sumber protein asal nabati untuk lemak yang mengandung protein kasar 20 sampai 26%. Dalam pemakaian terutama untuk minumati perlu diperhatikan kesamaan bisa mengenal lisin dan SPP. Bungkil kelapa bisa digunakan untuk tulas, sebaiknya tidak lebih dari 20%. Tadi 40 sampai 50%. Dan manusia 30%. Itu betul. Demikian tadi. Iya, silakan. Tangan dulu. Jadi silakan kelompok lain. Iya, kelompok berapa ini? Kelompok 3 dicatat. Pertanyaan kelompok 3. Dicatat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, mengapa pemakaian bungkil kelapa pada tengah unggas tidak boleh berlebihan 20% dan bagaimana memanfaatkan bungkil kelapa secara optimal? Terima kasih. Iya. Nah, ini saya tanya dulu kelompok 2 mau dicampur dulu atau mau menerima pertanyaan semua dulu? Satu kali dijawab. Ya, ya. Kasih jawab saja. Oh, silakan. Silakan. Baiklah, saya akan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Besar sih suara. Ya, besar sedikit suaranya kata. Dari besar dari suara. Iya. Mulai pasangan elektor.
bungkul kelapa secara optimal. Iya, itu pertanyaannya. Iya, pertanyaannya. Ya. Bungkul kelapa memiliki tingkat kecerdaan yang rendah sehingga pemakaian terbatas. Tapi dengan adanya pengetahuan dan teknologi pengelolaan pakan, bungkul kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal. Bioteknologi sangat berperan dapat meningkatkan nutrisi bungkul kelapa, yaitu melalui metode fermentasi yang melibatkan suatu mikroorganisme aspergillus hingga dapat menghasilkan produk dengan kecerdaan yang tinggi. Protein yang dihasilkan memiliki protein kasar sampai 35 sampai dengan 40%, sehingga bahan pakan tersebut yang semula sebagai sumber energi berubah menjadi bahan pakan sumber protein bagi ternak unggas. Bagaimana? Kelompok 3. Ya, terima kasih jawaban yang telah dijawab oleh kelompok 2. Bagaimana? Puas atau tidak? Diterima atau tidak? Puas. Puas ya. Jadi tepuk tangan karena puas. Ini sudah masuk penanganannya. Di mana tadi energi, itu tadi kandungan energi pada bungkul kelapa tadi itu, ya difermentasi sehingga berubah dari energi menjadi protein bernilai kualitas tinggi. Nah, itulah disebabkan karena aktivitas daripada mikroorganisme. Itu tadi ya yang perlu dicatat sebagai penyimpul kelompok 2 halo. Ya, yang perlu dicatat karena nanti di akhir nanti kalian akan memberikan kesimpulan dari berikutnya. Kelompok berapa lagi mau bertanya? Kelompok 1, silakan. Ditulis ya. Silakan kelompok 1. Gimana pertanyaannya? Mengapa bungkul kelapa menjadi pilihan bagi peternak Indonesia untuk mengatasi kekurangan asam amino dari bahan pakan lain? Iya, pertanyaannya bagus ya. Iya. Coba ulang kembali. Ulang tadi. Mengapa bungkul kelapa menjadi pilihan bagi peternak Indonesia untuk mengatasi kekurangan asam amino dari bahan pakan lain? Iya, itu sudah paham. Kelompok 2 ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya. Karena bungkul kelapa di Indonesia mudah didapat, harga relatif dan murah, merupakan sumber protein dan energi metabolisme yang cukup baik, dan merupakan kandungan asam aminonya dapat mengatasi kekurangan asam amino pada bahan pakan lain. Iya, seperti itu jawabannya. Bagaimana kelompok 1? Apa aku sudah diterima? Iya. Jadi karena jawabannya bagus ya, karena memang tepat ya. Tepuk tangan untuk Nah, kelompok lain masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdasarkan sifat bungkul kelapa yang mudah tenir, bagaimana cara penanganannya agar kualitas bungkul kelapa dapat bertahan dalam penyimpanan lebih lama? Iya, ini pertanyaannya bagus lagi ya. Silakan. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Pada dasarnya bungkul kelapa tidak dapat bertahan dalam penyimpanan yang lama. Tetapi salah satu penyebab terjadinya perubahan kualitas bungkul kelapa menjadi tenik adalah karena terjadinya oksida pada bungkul kelapa tersebut. Jadi bungkul kelapa dapat dipertahankan kualitasnya yaitu dengan melakukan pengemasan yang baik kedap udara sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang menyebabkan ketenikan. Selain itu dapat diatasi dengan penambahan anti jamur dan antioksidan. Iya, bagaimana kelompok 4? Ya, buat ya. Berarti jawabannya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, demikian tadi kelompok 4 telah mempertanggungjawabkan daripada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 ingin menghormati pembahasan pengaruh penyimpanan terhadap kualitas zat sebagai bahan pangan ternak. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok 3, bahwa ke-6 sampel yang kami amati rata-rata sudah mengalami penurunan kualitas terutama bahan zat padi dan tepung ikan, di mana sudah berada di titik hampir tak layak pakai. Apabila disimpan beberapa hari, ikan kualitasnya semakin menurun dan tak layak digunakan sebagai bahan pakan ternak. Khususnya, bahan pakan tepung ikan menurut pengamatan kami dari kelompok 3, bahwa tepung ikan yang dijadikan simpel pengamatan sudah tidak layak digunakan sebagai bahan pakan ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas bahan pakan ternak yaitu 1. Lama penyimpanan, 2. Kadar air tinggi, 3. Kemasan, 4. Kelembaban. Dedak padi merupakan bahan pakan yang telah terpakai secara luas oleh sebagian peternak di Indonesia. Sebagian bahan pakan yang berasal dari limbah agroindustri dan mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pakan sumber energi bagi ternak dengan kandungan 12-13%. Ininya dedak tidak tahan dalam penyimpanan lama karena cepat berubah mengengas. Hal ini disebabkan tingginya kandungan lemak. Salah satu faktor mempengaruhi kualitas adalah bahan pakan yang berkualitas. Menurut Yokutsuka 1986, perubahan bahan pakan disebabkan oleh penyimpanan yang terlalu lama. Oleh karena itu, dedak padi yang sudah lama mengalami penyimpanan dalam kemasan wadahnya sudah mulai memudar. Menurut Soemadi 1975, dedak padi tidak tahan lama, cepat bau apel dan berminyak. Namun, kandungan minyak akan berkurang selama penyimpanan disebabkan enzim yang hidrolisis minyak dan PFA bertambah cepat dan menyebabkan kejenuhan. Warna dedak padi normal adalah coklat muda, bentuk bubuk, baunya khas tidak apel kemik, apalagi dedak padi ketika diraba terasa kasar. Pada saat digenggam dengan telapak tangan, kemudian telapak tangan dibuka dan dedak padi tersebut langsung jatuh dan ambil. Maka diindikasi ada campuran sekam dalam dedak tersebut. Ya, terima kasih. Iya, iya. Sebelum saya berikan kesempatan untuk bertanya, coba semangat dulu deh, tepuk tangan dulu. Harus semangat ya supaya apa yang kita bahas hari ini betul-betul kita bisa pahami. Ya. Untuk kesempatan ini siapa yang mau duluan bertanya? Kelompok 4. Kelompok 4 ditulis ya. Ini kelompok 3 ditulis pertanyaannya. Tulis ya. Baru yang lainnya mencarikan jawabannya. Silakan. Bagaimana cara menentukan kualitas bahan pakan dedak pada aspek pengamatan tekstur, warna, rasa, dan aroma? Diulang, bisa diulang? Silakan. Bagaimana cara menentukan kualitas bahan pakan dedak pada aspek pengamatan tekstur, warna, rasa, dan aroma? Mana kelompok 3? Ya, silakan. Pertanyaannya mungkin agak mudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bahan pakan dedak mempunyai beberapa karakter, yaitu mempunyai tekstur cukup kasar ketika diraba pada saat digenggam dengan telapak tangan. Kemudian telapak tangan dibuka dan dedak padi tersebut langsung jatuh ambiar. Bau khas wangi berwarna coklat dan tidak menggumpal. Ya. Ya, bagaimana kesimpulannya tadi? Oh ya, sudah puas ya. Oke. Kalau lain ada pertanyaan? Ya, silakan.
lama dalam penyimpanan. Jelaskan menurut pendapat. Diketahui bahan pemakaian tidak sebagai bahan pakan ternak sudah meluas di Indonesia. Namun bahan ini tidak bertahan lama dalam penyimpanan. Menjelaskan menurut pendapat. Bagaimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebagai bahan pakan yang berasal dari limbah agroindustri dan mempunyai potensi yang besar sebagai bahan pakan sumber energi bagi ternak dengan kandungan 12 sampai 13%. Namun bahan ini tahan dalam penyimpanan lama karena berbau menyengat. Hal ini disebabkan kandungan lemak. Menurut Yokotsuka, pada tahun 1986, perubahan warna pakan disebabkan oleh penyimpanan terlalu lama. Menurut Soemadi, pada tahun 1975, dedak padi tidak tahan disimpan lama, cepat bau, apek, dan berminyak. Kandungan minyak yang berkurang selama penyimpanan disebabkan enzim lipase dan hidrolis minyak dan FFA bertambah cepat dan menyebabkan ketemikan. Bagaimana kelompok 2? Ya, 2 sekali. Jadi berat sekali ya, karena ada 2 ahli yang berpendapat ya. Jadi dia masukkan juga pendapat dari ada 2 ahli. Jadi berarti yang menggunakan literatur ya, pendapat dari ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ya. Ditulis pertanyaannya ya supaya bisa ini. Bagi unggas. Namun pada penggunaan mencari 20% dalam ransum ternyata menurunkan pertambahan berat badan dan berat badan akhirnya ayam broiler. Mengapa demikian? Jelaskan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Hal disebabkan karena tingginya kandungan lemak dan asam fitat dalam padi, menyebabkan fosfor yang terkandung tidak dapat terserap oleh ternak unggas. Hal inilah yang menyebabkan jenis bahan pakan yang satu ini tidak dapat digunakan secara berlebihan. Umumnya, penggunaan lebih dari 20% akan mengakibatkan penurunan pada ternak unggas karena adanya kandungan asam fitat dalam bentuk kompleks dengan protein, tektin, dan polisakarida. Sudah. Ya. Itulah jawaban tadi dari kelompok kelompok 1. Ya, sudah ya? Ya, buat. Nah, sekarang masih adakah yang mau bertanya untuk kelompok 3? Sudah selesai ya? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap ya? Silakan. Di sini. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil pengamatan kami. Belum dampak penggunaan kualitas tepung jagung yang rendah sebagai bahan pakan ternak.
Berdasarkan hasil pengamatan kami dari kelompok 4 bahwa keenam sampel yang kami amati rata-rata sudah mengalami penurunan kualitas, terutama bahan ledak pagi dan kependidikan, di mana sudah berada di titik hampir tak layak pakai. Apalagi masih disimpan beberapa hari, tingkat kualitasnya semakin menurun dan tak layak digunakan sebagai bahan makan ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas bahan pakan yaitu lama penyimpanan, kadar air tinggi, kemasan, dan kelembaban. Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 4483 tahun 2013, jagung merupakan hasil tanaman sejenis L berupa biji kering yang memiliki kadar air 14-16%. Apabila jagung untuk penyimpanan lama, maka kadar airnya tidak boleh melebihi 13%. Kadar air jagung yang tinggi dapat menimbulkan timbulnya jamur dan kapang. Selanjutnya jagung tersebut menjadi tenyik. Jamur atau kapang yang menghasilkan metabolit sekunder yaitu mikotoksin. Menurut Disneyanu et al. 2008, mikotoksin merupakan hasil metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kapang atau jamur yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian pada ternak maupun manusia. Bahan makan yang telah terkontaminasi jamur atau kapang akan memproduksi toksin atau racun dalam kondisi tertentu seperti panas, lembab, yang akibatnya akan mempengaruhi produktivitas ternak. Bahan pakan yang tergolong serealia seperti jagung, kedelai, dan dedak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kapang. Efek mikotoksin pada ternak bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, spesies, dan bangsa. Organ yang menjadi target utama yang terserang mikotoksin adalah hati. Mikotoksin akan berinteraksi dan bereaksi dengan asam nukleat, RNA, dan DNA, protein, dan enzim. Terima kasih. Itu hasil pengamatan kami. Iya. Nah, bagaimana kelompok lain? Sudah mempersiapkan pertanyaan? Sudah. Iya, kelompok 3. Ditulis ya kelompok 4, siapa yang untuk menjawab? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah, mengapa bahan pakan jagung pada penyimpanan lama kadar airnya tidak boleh berlebih 13% dan dampak pada pemberian pakan tersebut pada ternak? Iya. Sudah ditangkap? Atau ulang ya? Ulang dulu. Ya, diulang Pak. Mengapa bahan pakan jagung pada penyimpanan lama kadar airnya tidak boleh berlebihan 13% dan dampak pada pemberian pakan tersebut pada ternak? Dampak pemberian pakan tersebut terhadap ternak yang memiliki kadar air tinggi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kadar air yang jagung melebihi 13% pada penyimpanan lama akan menimbulkan tumbuhnya jamur, kapang, yang menghasilkan metabolisme sekunder yang mikotoksin. Menurut Disneyanu et al. 2008, mikotoksin merupakan hasil metabolit sekunder yang dihasilkan oleh kapang atau jamur yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian pada ternak maupun pada manusia. Efek
mikotoksin pada ternak dapat menyerang hati. Mikotoksin akan berinteraksi dengan dan bereaksi dengan asam nuklear, RNA dan DNA, protein dan enzim. Selain itu akan berdampak pada hasil reproduksi. Terima kasih jawabannya puas. Oh iya, tangan dulu kedua kali ini. Karena jawabannya langsung puas ya, berarti jawabannya sangat bagus. Bagaimana kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, kelompok 4. Siap. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kualitas bahan ternak? Faktor-faktor apa saja? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan kualitas bahan pakan ternak? Ada jawaban lagi? Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penurunan kualitas bahan pakan ternak? Penurunan kualitas bahan pakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lama penyimpanan, ada baik tinggi, kemasan, dan kelembaban. Mana? Ya, sudah puas ya? Berikut masih ada? Iya, silakan kelompok 2. Mengapa perlu dilakukan pencegahan atau meminimalisir kualitas daging yang tidak diharapkan berproses menjadi pakan di unit produksi? Bagaimana kelompok 4 sudah? Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengingat penggunaan jagung mencapai 40 sampai 50% dalam pakan unggas, sangat fatal apabila penanganan jagung tidak optimal. Aflatoksin dapat menyebabkan performance ternak unggas menurun, ditandai dengan produksi telur, berat telur, dan bobot badan yang menurun, sehingga PCR efisiensi pakannya membengkak. Itulah kaitannya tadi ya. Jadi dengan adanya masalah pada ternak sehingga terjadi peningkatan biaya. Jadi karena pengobatannya yang harus disediakan, karena kita tahu bahwa biaya pengobatan sangat mahal, kemudian membutuhkan juga lagi waktu dan energi untuk memberikan itu. Dan tadi ada kata-kata mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, bagaimana, masih ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Cukup ya? Iya. Jadi itulah tadi pertanyaan dan tanggapan dari masing-masing kelompok. Sudah kalian konsentrasikan juga dari laporannya. Untuk itu nanti atau satu kali disimpulkan atau disimpulkan memang baru kita ulangan atau nanti setelah ulangan. Disimpulkan saja ya. Masing-masing kelompok menyimpulkan atau ada satu kelompok yang menyimpulkan? Masing-masing, bagus. Nah, kelompok itu dengan selesainya kalian tadi mempresentasikan laporannya, saya akan mempersilakan untuk masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil pembahasannya. Silakan, siapa yang mau duluan? Siapa yang duluan? Yang mau baca?
tadi yang kalian bahas, ada pertanyaan, ada kalian jawab tadi. Oke. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk merampungkan. Dirampungkan kesimpulannya. Ya, itu tadi pertanyaan. Iya, tapi kontak. Sudah selesai? Ya, silakan. Jadi yang memberikan kesimpulan pertama dulu adalah kelompok. Ya, kelompok 3 ya. Ya. Baiklah, saya akan ya, silakan. Ya. Coba yang lain perhatikan ya. Jadi bergiliran memberikan kesimpulan. Ini sekarang kelompok 3. Silakan. Baiklah, kelompok 2 akan menyimpulkan, kelompok 3 akan menyimpulkan pertanyaan yang tadi. Materi yang dibahas tadi. Kesimpulannya adalah pemberian dadat padi yang difermentasi dengan cairan rumen dalam rusum berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi resum dan pengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan dan konversi pakan ayam kampung super fast grower. Hasil terbaik perpaduan masing-masing partibel adalah konsumsi resum pada P2 31,87, pertumbuhan bobot badan pada P2 19,20, konversi resum pada P2 166 dan efisiensi resum pada P2 60,23. Saran disarankan dalam penggunaan dadat padi yang difermentasi cairan resum dalam resum adalah sebanyak 10%. Iya, itulah tadi kesimpulan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Bagaimana? Kelompok lain? Ada? Ya, siapa yang siap duluan? Memberikan kesimpulannya. Yang sebatas tadi. Silakan. Dan sekarang kita persilakan kelompok. Kelompok 4 bagaimana? Silakan kelompok 4. Kelompok ya. Kelompok 2. Iya, silakan dulu kelompok 4. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi yang sudah dibahas. Berdasarkan penelitian di atas,
dapat diambil kesimpulan bahwa satu semua termasuk kentang goreng yang disubstitusi dengan tepung jagung memberikan pengaruh terhadap nilai proximal dan organoleptik. Bakso, kentang goreng. Dua formula terbaik adalah A2, yaitu dengan tepung terigu 30 gram dan tepung jagung 20 gram, di mana produksi emasnya kadar protein 7,65%, kadar lemak 6,810%, kadar air 33,76%, kadar abu 1,75%, kadar karbohidrat 4,79%. Baik, itu dia kesimpulan kami. Ya, dan terima kasih. Iya, itu tadi kesimpulan dari kelompok 4. Ya, terima kasih ya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 1. Ya, datang kelompok 1. Menghadap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan referensi dari kelompok 1. Dari diskusi yang baru saja dilakukan tadi, kami dapat mengetahui ternyata memiliki kualitas bumbu kelapa sangat penting untuk mengatasi kekurangan asam amino, karena selain membedakan harganya juga relatif. tadi saya silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari teman saya. Kami juga mengetahui bahwa penyimpanan ledak sangat berpengaruh terhadap kualitas ledak sebagai bahan bakar, karena bisa menyebabkan perubahan warna, cepat bau apel, dan kelemihan. Dari yang kemarin. Dari diskusi yang kita lakukan tadi, kami juga dapat mengetahui dampak penggunaan kualitas tepung jagung yang rendah kandungan lemak, yaitu penurunan kualitas menghasilkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sama penyimpanan, kadar air tinggi, kemasan, dan kelembapan. Iya, ya. Iya. Sudah selesai sekarang? Kalau kelompok 2 ada? Kesimpulannya? Iya. Silakan. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi. Karena bumbu kelapa di Indonesia mudah didapat, harga relatif murah, dan merupakan sumber protein dan energi metabolisme yang cukup baik. Pada dasarnya bumbu kelapa tidak dapat bertahan dalam penyimpanan yang lama, tetapi salah satu penyebab terjadinya perubahan kualitas bumbu kelapa menjadi unik adalah karena terjadinya oksidasi pada bumbu kelapa tersebut. Kami juga mengetahui bumbu kelapa memiliki tingkat pencernaan yang rendah sehingga pemakaian terbatas. Tapi dengan adanya pengetahuan dan teknologi pengolahan pakan, bumbu kelapa dapat dimanfaatkan secara optimal. Iya, bagus. Sudah tadi kesimpulan dari semua kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok. Kesimpulannya semua bagus-bagus ya. Membuat temannya satu kali bertanya, jangan satu kali jawab, langsung keluar. Karena memang sudah agak mengena ya. Gitu. Jadi setelah selesai kita mempresentasikan hasil laporannya, sekarang saya minta kalian mengumpul laporannya. Ya. Silakan saya kelompok mengumpul laporannya. Laporannya dikumpul. Ya, laporannya saja laporan. Saya datakan catatannya yang kalian bikin.
Ini satu pulpen, punya itu ada informasi yang tadi. Jadi jangan berkerumun di atas berbanyak. Ya, batang dompet karena saya tidak berada. Jadi waktunya ini karena jumlah soalnya cuma 10 nomor, jadi bentuk choice. Jadi kalian saya kalkulasi masuk menit. Bisa? Bisa. Silakan duduk. Jadi begini jawabannya yang tepat dan baik-baik karena soal ini otoritas saya tadi. Ya silakan dibaca baik-baik kemudian jawab ya. Ya langsung dilingkar di situ atau disilang. Langsung disilang di situ ya. Ini lebih satu. Ya, tulis namanya di situ bisa dicontek, bisa dibalik terserah. Yang benar saja. Jadi maksud daripada tes ini untuk mengevaluasi sejauh mana kalian memahami materi ini.
Sudah? Ya, sudah selesai. Jadi jangan lupa dulu karena belum ditutup pembelajaran. Sama, jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita kembali kita akan merefleksi sebentar ya kegiatan pembelajaran kita. Mulai kalau bisa mulai dari awal pertemuan kita, yaitu pertemuan pertama, 2, 3 sampai pertemuan terakhir ini pada KD mengevaluasi bahan bakar. Nah inilah merupakan pertemuan terakhir diakhiri dengan mengevaluasi atau memberikan ulangan harian. Jadi disinilah menentukan sejauh mana kalian memahami materi ini. Ya. Nah sebelumnya itu saya mempersilakan dulu di antara kalian ada barangkali yang ingin memberikan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita baik ini hari maupun hari sebelumnya. Jangan saya silakan. Karena tadi kan kalian sudah memberikan kesimpulannya, ya masing-masing kelompok sudah memberikan kesimpulan tentang materi atau pembahasan dari tugasnya masing-masing. Sekarang saya minta kalian lagi menyampaikan refleksinya tentang pembelajaran kita. Siapa yang mau? Ya, mungkin kalian belum terlalu paham ya tentang refleksi. Refleksi itu mengingat, mengevaluasi kemudian
dari kegiatan-kegiatan kita. Ya, bagaimana apa kesan-kesannya kan saya sempat cerita toh kesan-kesan saya begitu cerita saja. Baik yang misalnya karena ini di dalam pembelajaran, baik itu materi yang sudah dipahami, materi yang sudah dipahami, atau materi yang belum bisa dipahami. Itu yang kita dari pembelajaran. Ya. Bagaimana? Ya, silakan. Ya. Iya. Maka, kalian. Jadi intinya itu apa-apa yang kalian sudah mengerti pada materi ini, apa yang belum kalian pahami, ini kemudian kesan apa, bagaimana perasaannya ketika selama dalam pembelajaran ini. Tujuannya untuk agar pembelajaran berikutnya kita lebih efektif dan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang salamnya ini dijawab kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu selama memberikan materi ini. Alhamdulillah menambah pengetahuan kami tentang tenaga indah. Ya, paham pakai tenaga indah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau teman-teman lain ada pengetahuannya, terima kasih. Iya. Ketika latihan toh, apa yang ada dalam pikiran, ada dalam perasaan, diungkapkan, ya. Di mana? Saya tanya dulu, di mana kita tempat kita latihan atau belajar kalau bukan di sini? Ya di sini toh. Jadi dari kebiasaan kita itu yang baik itu akan nanti menjadi kedepannya nanti kita itu akan terlatih, ya terampil. Jadi pertama belajar, kemudian terlatih, kemudian jadi terampil. Jadilah profesional. Itu yang akan kita harapkan. Jadi semua harus bisa belajar. Makanya dalam kesempatan ini saya berikan kesempatan kalian untuk belajar berbicara. Karena saya yakin kalian semua ini bisa, cuma tidak terlatih. Ya toh? Iya. Coba siapa lagi? Emang sama. Ya cuma 2-3 kata yang penting muncul dulu. Coba. Pasti di antara kalian semua ada pendapatnya. Saya yakin itu. Toh? Baik itu pendapatnya kurang bagus maupun pendapatnya yang bagus, pasti kalian menuju pendapat masing-masing. Nah, jangan dibiarkan tinggal di sini sakit kepala. Jangan diungkap. Belajar mengungkapkan. Karena segala sesuatu yang terpendam itu biasanya lari di sini. Sakit kepala biasanya. Nah, sekarang siapa lagi? Tahu salah kita ini sama-sama belajar. Tidak ada yang perlu di sini. Ya, kita ini demi mencapai apa yang kalian cita-citakan, saling berbagi dan saling mengoreksi diri untuk memperbaiki diri ke depan nanti, insya Allah. Ya, untuk cuma kita yang lain kan tadi. Ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan refleksi pembelajaran? Ya, boleh. Ini cowok satu angkat. Iya, ada. Mumpung masih ada waktu ini sedikit. Ya. Saya ingin kalian semua itu terlatih di dalam berbicara, mengurangkan pendapat, dan akhirnya nanti kalau nanti kalian mahasiswa nanti itu diharuskan kalian itu ya mampu mengembangkan dirinya. Ya, apalagi di era saat ini. Jadi jangan jadi pendiam pada saat kita belajar ya. Jadilah orang yang cerewet pada saat kita belajar. Dimana cerewetnya itu mengarah kepada kita perbaikan pembelajaran. Akan kita ya. Ya, silakan.
Ya, silakan. Yang paling utama, terima kasih kepada Ibu Ya, jadi sabar ya. tadi halnya materi yang Ibu sampaikan ke kami itu sangat mudah untuk dimengerti. Ya, terima kasih. Mudah untuk dimengerti. Hanya bisa dipahami secara dalam dan mungkin harapannya bukan untuk saya sendiri tapi untuk teman-teman yang lainnya, materi ini bukan hanya sampai di sini saja. Ya. Jadi tidak monoton di sini saja. Jadi bisa dikembangkan lagi saja. Terima kasih. Iya. Coba karena kita namanya belajar ya, tidak ada orang yang sempurna di sini. Kalau ada orang pintar sih di sini tempat. Tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pertemuan ini saya sangat berterima kasih karena dari materi ini kami mendapat tambahan ilmu. Saya jadi tahu betapa pentingnya dilakukan pengujian terhadap bahan pakan karena selain dapat menghemat pengeluaran, kita dapat memberikan kualitas bahan pakan terbaik untuk ternak sehingga dapat berproduksi lebih baik. Iya, bagus ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah serta dalam partisipasi pembelajaran ini. Harapan saya mudah-mudahan apa yang kalian pelajari itu terus dikembangkan ya, terus dikembangkan. Apalagi ini SMK ini dikenal itu SMK itu adalah SMK unggulan. Ya, di mana dibanding dengan SLTA yang lain itu, kalau sekolah umum itu kan dia kalau tamat itu dia tidak punya keahlian. Tapi di sini ini unggulnya di sini SMK ini itu memiliki keahlian. Artinya dia bisa langsung bisa pakai dalam apa hal apa. Kalau misalnya kebetulan kita punya modal sedikit, kita bisa kuliah langsung usaha kecil-kecilan. Ada pengetahuan, ada skill yang kalian bawa nanti dari sini. Yang penting kalian juga belajar dan berkarya. Ya. Nah, jadi kalau SMK itu saya kenal adalah sekolah yang hebat, ya. Kenapa hebatnya? Itu seperti tadi dia memiliki skill, keterampilan. Nah, untuk era globalisasi sekarang itu memang dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki skill. Kan hanya itu yang bisa mampu bersaing di era teknologi. Jadi terus dikembangkan, terus semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah selesai. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, bisa saya. Oke. Iya, saya undur diri ya, Bu.